Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video konsultasi kusta. Teman-teman ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar YouTube dari Mas E ini. Selamat pagi Pak Johan, saya menderita kusta. Bagaimana cara mendeteksi dini keluarga saya apakah ada yang menderita kusta atau tidak? Ya. Jadi cara deteksi dini penyakit kusta bagi orang awam ya. Jadi gini. Kita kan tahu ya tanda-tanda utama kusta itu ada 3. Yang pertama adalah bercak yang mati rasa, yang kedua adalah penebalan saraf tepi yang disertai gangguan fungsi saraf. Dan yang ketiga adalah hasil laboratoriumnya BTA-nya positif. Oke, nah ini yang kedua sama yang ketiga ini jelas orang awam nggak bisa melakukan, Mas. Ngerti penebalan saraf tepi, ya kan? Tebel enggaknya tuh seberapa? Tebel itu kalau gimana? Kalau nggak tebel itu seperti apa? Lah tentunya ini kalau kamu bukan tenaga kesehatan nggak mungkin bisa. Apalagi mengetahui gangguan fungsi saraf, ya kan? Apakah ini kekuatan ototnya berkurang atau tidak? Itu ada pengukurannya, ada standarisasinya. Terus apakah ini ada titik yang mati rasa dan sebagainya, itu ada teknik pemeriksaannya ya, menggunakan bolpen, tekanannya itu kira-kira diameternya 1 cm, dalam kondisi mata tertutup dan sebagainya. Ya menurut saya ini orang awam sulit untuk bisa melakukan pemeriksaan ini. Apalagi yang BTA positif ini laboratorium ya, saya sendiri aja nggak bisa ya. Ini memang butuh keahlian dari seorang analis ya, atau tenaga praktisi laboratorium ya. Nah, jadi yang bisa kita lakukan sebagai orang awam adalah tanda utama yang pertama, yaitu bercak yang mati rasa. Bercak yang mati rasa ini, ingat ya, ini satu kalimat yang utuh, satu kalimat yang jangan dipisah-pisah. Jadi bercak yang mati rasa atau kurang rasa, boleh kurang rasa juga bisa. Ya, bercak atau bercak yang mati rasa, bercak doang tapi mati rasanya enggak, itu bukan kusta. Atau mati rasa doang tetapi bercaknya enggak ada, bukan kusta. Tetapi kalau bercak yang mati rasa atau kurang rasa, pasti kusta. Antara mati rasa dan kurang rasa kita bahas. Mati rasa ya berarti saat kita melakukan pengujian mati rasa menggunakan standarisasi, yaitu menggunakan kapas, itu benar-benar mati rasa. Ya, berarti sudah dites, disentuh tetapi tidak terasa sama sekali. Lah kalau kurang rasa disentuh masih terasa tetapi agak baal atau sensasinya berbeda antara kulit yang ada bercaknya dengan yang kulit normal. Kalau normal itu kerasa banget, tetapi begitu nyentuh yang bercak itu kerasa tapi sedikit. Nah, itu namanya kurang rasa. Nah, mengenai uji mati rasa ini tentunya cara pengujiannya juga memiliki standarisasi. Caranya, alatnya, metodenya ya. Itu ya, makanya orang awam juga tidak bisa melakukan itu. Yang bisa melakukan itu ya tenaga kesehatan. Tetapi kalau orang awam sudah merasakan secara subjektif bahwa ini bercaku mati rasa, Mas. Nah, tentu kalau si subjektif orang awamnya saja sudah mengakui bahwa di situ mati rasa, tentu kalau dilakukan uji pemeriksaan menggunakan kapas yang terstandarisasi itu juga pasti mati rasa, Mas. Karena nggak mungkin positif palsu mati rasanya, ya nggak mungkin positif palsu. Sebaliknya, kalau orang si penderita ini mengatakan ini masih terasa, Mas. Nah, bisa jadi tatkala dilakukan uji pemeriksaan menggunakan kapas ternyata mati rasa. Jadi si subjektif si penderita ini mengatakan ini masih kerasa. Lah mungkin karena pemeriksaannya apa dicubit ya terang aja masih kerasa, ya kan? Bagi yang misalkan hanya kurang rasa menggunakan apa dicubit atau menggunakan ujung bolpen dan sebagainya, pasti itu masih terasa. Tetapi kalau si subjek penderitanya ngomong ini di sini mati rasa, Mas. Nah, pasti menggunakan kapas pasti mati rasa. Ya, karena cenderung si penderita itu memeriksanya tidak standar, menggunakan bahan yang keras, cubitannya terlalu keras, bukan ditutul tapi digesrek seperti itu ya. Makanya kalau si penderitanya sudah ngomong mati rasa, kemungkinan uji mati rasa menggunakan kapasnya juga mati rasa. Nah, jadi kalau pemeriksaan atau deteksi dininya gimana? Mulai dari bercaknya dulu. Bercak. Oke. Bercak itu apa? Bercak atau istilah medisnya adalah lesi. Lesi itu adalah kelainan warna. Dah simpel itu aja dulu. Bercak adalah kelainan warna. Warnanya apapun itu. Kalau kusta, warnanya adalah putih. Tetapi kalau sedang meradang menjadi merah. Kalau level peradangannya sudah menurun menjadi kecoklatan. Seperti itu. Jadi bisa merah, bisa putih, bisa coklat. Oke, nah yang penting deteksi dininya ini adalah dari lesi dulu, dari kelainan warna dulu, tetapi Anda harus memberikan batasan-batas juga. Ini yang dikatakan lesi yang kita curigai atau disebut suspek kusta, lesi yang seperti apa? Tentunya lesi yang bukan karena bawaan lahir. Kalau misalkan lesinya bawaan lahir ya sudah dikesampingkan, ya ditepiskan. Karena nggak ada orang lain sudah membawa bercak kusta, itu nggak ada ya. Jadi kalau tertular pun itu si anak lahir dulu, terus tertular melalui saluran napasnya, terus masa inkubasi dulu, terus barulah dia memunculkan
bercak. Jadi nggak ada bayi lahir membawa bercak kusta ya. Kalau bayi lahir kok ada tompelnya, ada bercaknya dan sebagainya, itu berarti bawaan lahir. Mungkin pigmennya berbeda, mungkin itu tanda lahir, mungkin tai lalat yang ngumpul dan sebagainya ya. Jadi tidak ada bayi lahir membawa bercak kusta. Jadi kalau ada bercak nih keluargamu atau temanmu ya, kok itu bercak apa? Ya ini bawaan lahir, ya sudah, itu pasti bukan kusta. Oke. Terus kita juga mau melakukan screening dalam bercaknya. Kalau bercaknya itu adalah hasil atau akibat dari sebuah trauma. Trauma itu maksudnya bukan trauma psikologi ya. Traumanya adalah trauma misalkan luka, benturan, misalkan kena trauma benda tajam, trauma kecelakaan, habis jatuh, atau trauma benda panas, menyentuh sesuatu yang panas, elemen yang panas, benda padat atau cair yang panas, atau cairan kimia, atau trauma kena listrik, bekas luka dan sebagainya, itu kan bisa juga namanya bercak. Nah kalau itu bekas trauma, maka dikesampingkan juga, karena itu pasti bukan kusta, seperti itu. Jadi caranya seperti itu. Kalau lihat bercak, Anda tanya, itu bercak kenapa? Apakah ada sebab yang jelas atau tidak? Ya, kalau orang yang ngomong ini bekas trauma, ini bawaan lahir, sudah langsung dikesampingkan itu bukan kusta. Tetapi kalau Anda melakukan pengkajian di orang kontak erat Anda dan dia ngomong, saya nggak tahu nih dulu riwayatnya kenapa, tapi tiba-tiba saja ada bercak seperti itu. Saya nggak sadar ini bercaknya penyebabnya apa. Nah itu Anda boleh curiga. Nah setelah Anda curiga seperti itu, Anda boleh melayangkan pertanyaan, misalkan, itu kerasa apa enggak bercaknya? Kalau dia ngomong ini bercaknya tidak terasa, alias bercaknya mati rasa, nah ini kecurigaan Anda tambah kuat, ya kan? Kalau subjektifnya sudah mengaku bahwa bercaknya itu mati rasa, nah kemungkinan besar tatkala kita melakukan uji mati rasa menggunakan kapas yang terstandarisasi juga mati rasa. Jadi dugaannya sangat kuat kalau ada bercak yang kata orang tersebut, kata penderitanya adalah mati rasa. Jadi sangat kuat dan Anda harus merujuknya ke puskesmas untuk bertemu dengan tenaga kesehatan yang mampu melakukan pemeriksaan uji mati rasa. Kalau bercaknya sudah Anda curigai, tetapi menurut subjektif pasien tersebut ini masih terasa sih, oke, ini masih terasa. Bisa jadi si pasien tersebut ngomong ini masih terasa, tetapi tatkala menggunakan standarisasi cara uji rasa menggunakan kapas, bisa aja dia mati rasa. Jadi bisa saja itu termasuk kusta ya. Jadi itu masih digolongkan suspek kusta jika Anda menemukan pasien yang bercak dan katanya masih terasa, tetapi penyebabnya tidak jelas. Itu tetap dirujuk ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan uji mati rasa. Gitu ya guys. Jadi begitulah cara deteksi dini. Nah, yang namanya pemeriksaan lapang pandang atau menggunakan inspeksi seperti itu, saya dulu pernah membuat bagaimana sih melakukan pemeriksaan lapang pandang bercak. Jadi bercak itu bisa nampak kelihatan kalau ruangannya, pencahayaannya juga terstandarisasi ya. Cara melakukan pemeriksaan bercak itu adalah pasien menghadap ke arah cahaya. Jadi menggunakan cahaya matahari, bukan menggunakan cahaya lampu, cahaya matahari tetapi tidak terkena cahaya matahari langsung ya. Jadi mungkin itu pantulan ke tembok dan sebagainya ya. Kalau terkena sinar matahari langsung bisa saja mengakibatkan bias. Bercaknya warna putih, mungkin Anda juga orangnya kulitnya juga putih, sehingga malah tidak kelihatan kalau terkena matahari langsung. Makanya standarnya adalah misalkan ini ada jendela, pasiennya menghadap ke jendela ya, atau pintu atau sebuah teras rumah menghadap ke depan sana. Nah, siang hari, harus siang hari loh ya, bukan malam. Terus juga kondisinya juga tidak mendung, tidak gelap seperti itu ya. Ya, terus tidak kena sinar matahari langsung. Nah, disitulah bercak secara objektif bisa cukup representatif, bisa mewakili kondisi yang sebenarnya. Bercak juga cukup kelihatan. Nah itu yang paling objektif untuk memeriksa adalah kondisinya seperti itu, situasinya ya. Jadi kalau misalkan Anda di dalam ruangan terus malam hari lebih-lebih atau menggunakan cahaya lampu dan sebagainya, itu kurang objektif. Bisa saja ada bercak yang tersembunyi, yang samar-samar, yang tidak kelihatan sehingga Anda tidak bisa menemukannya. Demikian panduan dari saya untuk bagaimana sih kita sebagai orang awam membantu tenaga kesehatan untuk mendeteksi dini. Memang kalau misalkan pemeriksaan lapang pandang saja mengandalkan tenaga kesehatan untuk memeriksa, lah momennya kapan? Apalagi ya tenaga kesehatan mampu melihat satu persatu orang, kan nggak bisa. Jadi masyarakat awam, teman-teman semuanya, Anda boleh dan bisa dan kami harapkan untuk membantu deteksi dini. Misalkan Anda penderita kusta, nah Anda simak dulu dong, Anda lihat dulu dong kontak eratmu, keluarga terdekat ya, ada nggak nih
Barangkali dia tertular dari kamu juga bisa. Tetapi tertularnya kan berarti kan 2-5 tahun ya masa inkubasinya. Jadi gini, misalkan kamu nih, kamu terdeteksi kusta nih sekarang, ya, terdeteksi sekarang, tetapi ditanya kamu bercaknya sudah berapa lama? Sudah 1 tahun. Nah, ini 2024 bulan Juli. Kamu mulai ada bercak adalah Juli 2023. Oke. Nah, sebelum diobati, itu kan kamu masih bisa menularkan. Nah, berarti dari Juli 2023 sampai dengan sekarang Juli 2024 itu kamu masih bisa menularkan. Siapa saja yang menjadi kontak eratmu 1 tahun ke belakang ini, 2-5 tahun ke depan bisa saja memunculkan gejala. Nah, jadi Anda bisa melakukan deteksi dini pada orang-orang yang ketemu kamu 1 tahun ke belakang, tetapi waktunya adalah 2-5 tahun ke depan. Jadi 2 tahun ke depan Anda cek kontak eratmu ada bercak enggak gitu. Terus 3 tahun ke depan cek lagi, 4 tahun ke depan cek lagi, 5 tahun ke depan cek lagi. Ya, itu memang masa inkubasinya panjang. Tertularnya sekarang, muncul gejalanya nanti, seperti itu. Ya, cara membantunya seperti itu. Atau Anda terdeteksinya sekarang, ya, Anda boleh nih memeriksa keluargamu, tetanggamu, kontak eratmu. Tujuannya bukan untuk mencari siapa yang tertular oleh kamu. Kalau yang tertular oleh kamu munculnya nanti. Tetapi pemeriksaan kontak erat yang dilakukan sekarang adalah siapa tahu kontak eratmu juga tertular oleh penyebab yang sama, oleh penular yang sama dengan yang menularkan ke kamu. Jadi siapa tahu nih kamu tertular oleh si A. Dan si A ini selain menjadi kontak eratmu, dia juga menjadi kontak erat orang lain yang bareng-bareng menjadi kontak erat sama. Maksudnya si B ini berarti ketemu si A juga dan ketemu kamu juga, satu lingkungan permainan, satu pekerjaan gitu ya. Jadi bisa aja si A ini menularkan ke kamu juga, tetapi dia juga menularkan ke B ya. Nah, ini kamu patut waspada. Makanya ada pemeriksaan kontak erat pasien baru dan pemeriksaan kontak erat pasien lama. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi Anda boleh begitu Anda terdiagnosa penyakit kusta, Anda cek kontak eratmu. Siapa tahu ada yang tertular juga dari penyebab yang sama, dari penular yang sama. Gitu cara membantu kami untuk deteksi dini. Deteksi dini penting ya. Karena keterlambatan penemuan kasus, keterlambatan pengobatan itu mengakibatkan penderitanya itu berarti dia kumannya tambah banyak, terus range waktu keterlambatan itu mengakibatkan infiltrasi kuman, berarti kumannya bisa merusak langsung kulit atau saraf tepi Anda, berarti kemungkinan cacatnya lebih tinggi jika tidak segera diobati. Dan juga jika tidak segera deteksi dini, dia sudah bisa menularkan ke yang lain. Demikian, semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.